Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan temanya cara kamu move on ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Readingan ini juga sama ya, sifatnya timeless. Dan ingat, belum tentu resonate untuk kamu semua, fun aja ya. Cara kamu move on di sini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Cara kamu move on Leo. Oke, Leo, di sini ada Eight of Wands. Agar kamu move on di sini, agar kamu cepat move on di sini, kamu bisa melakukan traveling di sini ya, atau kayak semacam kamu mungkin butuh healing, butuh traveling lah gitu ya, butuh jalan-jalan gitu. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang kamu harus pindah tempat. Mungkin tempat kamu itu banyak mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu bisa. Ya kalau nggak gitu ya mungkin ada yang lingkungannya kurang baik, kurang bagus. Ya lingkungan orang-orang yang mungkin suka gosip, suka ngibah, suka ngurusin hidup orang lain, dan ini bikin kamu tertekan misalkan. Dan kamu rasanya kayak nggak tahan gitu ya, nggak tahan dan bikin kamu pokoknya nggak enak banget rasanya. Nah, kamu butuh lingkungan baru di sini yang support kamu, yang dukung kamu. Kamu bisa pindah gitu ya ke tempat baru. Ini cara kamu move on gitu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada death. Nah, death ini juga sama ya. Kamu harus meninggalkan lingkungan toksik, orang-orang toksik, pergaulan toksik di sini yang tidak bikin kamu baikan ya. Karena orang yang ingin move on itu kan sama kayak orang yang lagi butuh healing ya, dalam proses healing gitu. Kalau lingkungan kamu saja penuh dengan racun, orang-orang yang toksik, kamu gak dapat obat tapi malah dapat racun, makanya susah gitu. Jadi di sini kamu harus berani meninggalkan orang-orang toksik, lingkungan toksik, mungkin lingkungan lama kamu, pertemanan kamu, apapun itu yang tidak membantu kamu, yang gak dukung kamu, yang gak bisa support, kamu harus tinggalkan. Dan juga death ini juga berbicara tentang perubahan. Kamu harus berubah juga di sini ya. Kamu harus meninggalkan pola lama kamu, prinsip yang kamu pertahankan yang gak safe lagi gitu ya, cara-cara lama kamu gitu yang gak safe lagi, yang gak melayani kamu. Kamu harus rubah itu semua. Kemudian juga kamu harus menjadi diri kamu yang asli, yang otentik gitu ya. Buka semua topeng-topeng kamu. Apakah kamu dulu itu gak terlalu jujur, gak terlalu terbuka, gak jadi diri kamu sendiri. Nah di sini kamu harus berubah, belajar untuk berubah gitu ya, menghilangkan hal-hal negatif atau sifat-sifat negatif atau kebiasaan-kebiasaan lama kamu yang gak membangun, gak membantu atau gak melayani kamu gitu. Kamu harus jadi pribadi yang baru atau orang baru di sini. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Wow, King of Pentacles. Oke. Aku rasa di sini tentang membangun finansial ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang di sini diminta untuk belajar untuk bertanggung jawab ya, untuk diri kamu atau terhadap finansial kamu. Jadi belajar tanggung jawab gitu. Kalau sebelumnya mungkin kamu itu terlalu bergantung nih sama pasangan kamu. Nah, di sini yang buat kamu bergantung ketika kamu refleksi diri, introspeksi diri, oh ternyata kamu bergantung finansial nih dari pasangan atau dari pasangan kamu dulu. Nah, di sini kamu harus mandiri. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus komitmen terhadap diri kamu, terhadap sesuatu yang ingin kamu lakukan.
bahkan terhadap hubungan kamu juga gitu. Kalau dulu mungkin kamu nggak begitu komitmen atau belum bisa bertanggung jawab, belum cukup dewasa, nah di sini kamu harus belajar seperti itu. Dan karena ini cara kamu move on ya, mungkin kamu harus memfokuskan diri kamu ke pekerjaannya gitu. Jadi alihkan perhatian kamu tuh ke pekerjaan gitu, jangan ke orang tersebut gitu loh ya. Ketika kamu teringat, ya udah kamu sibukkan diri kamu aja ke pekerjaan gitu loh istilahnya ya. Fokus sama pekerjaan kamu aja. Nah, gitu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles. Berhenti ya, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhenti untuk membandingkan yang dulu dengan yang sekarang gitu ya. Dan berhenti menghitung untung dan rugi gitu loh. Jadi kayak kalau menghitung untung dan rugi ini biasanya kayak kamu tuh melihat yang dulu, oh aku rugi nih ya, aku rugi, aku nggak dapat untung, hubungan dengan dia cuman dapat ini nih. Nah itu justru bikin kamu semakin sakit kalau kamu memperhitungkan untung dan rugi di sini gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah berpikir tentang hal dulu ya, atau kayak nggak usah berpikir tentang untung rugi di dalam hubungan kamu itu, jangan gitu. Karena kalau semakin kamu berpikir, kamu akan sulit gitu. Karena pasti kamu ngerasa dirugikan di sini gitu kalau kamu menghitung untung dan rugi gitu loh ya. Karena orang yang sulit move on, susah move on ini sudah pasti kalau menghitung untung rugi pasti rugi gitu loh, pasti ngerasa dirinya dirugikan gitu ya. Dan berhenti membandingkan ya, membandingkan dirimu dengan orang lain, berhenti membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Sudah, lepaskan gitu. Karena kalau enggak kamu akan terus muter-muter di situ aja. Energi kamu tuh di situ saja gitu loh. Kamu nggak akan menemukan baiknya gitu. Makanya di sini berhenti berpikir. Dan sekali lagi fokus aja di sini ke sesuatu hal yang lebih penting gitu. Contoh nih, saat ini kamu lagi membutuhkan uang ya, atau penting di uang, karena uang itu memang penting ya. Nggak ada uang kamu nggak bisa makan, nggak ada uang kamu nggak bisa beli ini beli itu, nggak ada uang kamu nggak bisa traveling jalan-jalan, nah istilahnya kayak gitu. Nah fokuskan aja di sini ke hal yang lebih penting, ke karir kamu, keuangan kamu, nah gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Pesan healing kamu. Dari oracle-nya untuk pesan healing ini, jadilah seperti gunung, teguh dan kuat, tak tergoyahkan oleh badai sekalipun ya. Jadi kamu harus kuat di sini. Jangan goyah ya, jangan merasa terombang-ambing gitu. Kamu harus tetap teguh dan kuat. Teguh ini juga mungkin berkaitan dengan pendirian ya. Kamu harus berpendirian teguh dan kuat, tidak tergoyahkan gitu. Jadi jangan pelin-pelan jadi orang. Kalau kamu udah yakin dengan keputusan kamu saat ini, ya udah komitmen dengan keputusan kamu, nggak usah goyah, nggak usah pelin-pelan gitu ya. Dan juga bangun kestabilan dalam diri kamu di sini, ketahanan atau kekuatan dalam diri kamu. Jadi kamu nggak gampang goyah ya keyakinan kamu, atau kayak kamu nggak gampang diruntuhkan gitu loh ya, nggak gampang down istilahnya gitu. Kadang-kadang kalau dalam posisi nggak enak gitu ya, atau karena ini proses move on itu sama dengan proses healing, itu biasanya ada sesuatu yang kadang-kadang bikin down gitu ya. Contoh nih, misalkan dengan omongan orang ya, orang bicarain gini padahal kamu nggak seperti itu, atau orang fitnah misalkan. Nah disitulah ya kayak ketahanan kamu tuh diuji, kekuatan kamu, kestabilan diri kamu gitu ya. Jadi kamu jangan goyah dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kamu harus tetap berdiri teguh gitu. Dan justru di sini buat diri kamu tuh semakin tinggi gitu loh. Orang-orang yang rendahin kamu, orang-orang yang fitnah kamu gitu loh ya, justru kamu
bangun diri kamu di sini. Nggak usah fokus ke orang itu ya. Makanya tadi aku bilang di sini fokus ke sesuatu yang lebih penting. Jangan fokuskan energi kamu ke sesuatu hal yang negatif atau nggak baik gitu ya. Biarkan mereka ngomong apa aja, nggak usah didengerin, nggak usah dilayanin gitu ya. Fokus aja ke tujuan kamu, ke diri kamu gitu ya. Makanya seperti gunung di sini yang tinggi ya, walaupun ada badai, walaupun ada angin yang kenceng yang menerjangnya, dia nggak akan goyah gitu, tetap berdiri teguh gitu istilahnya. Dan di sini jadilah mercusuar bagi orang lain, berikan petunjuk dan harapan dalam kegelapan. Oke, mungkin untuk beberapa orang di sini proses kamu ini akan ngebantu kamu dalam membantu orang lain ya. Jadi gini, ketika kamu fokus ke sesuatu hal yang lebih penting misalkan ya, dari runtuhnya kamu, dari dulu kamu dilihat jatuh oleh orang, terpuruk oleh orang, tapi di sini justru karena kamu fokus membangun diri kamu, fokus ke healing kamu, fokus ke pencapaian kamu, justru di sini tuh tanpa kamu sadar tuh kamu jadi mercusuar bagi orang lain yang membutuhkan, yang butuh belajar, butuh pencerahan misalkan, kayak ngelihat kamu tuh loh, kok bisa ya dia begitu, padahal dulu tuh dia begini loh gitu ya, dilihatnya tuh hancur gitu, dilihatnya tuh hancur dan nggak bisa bangkit lagi, tapi justru lebih kuat di sini, lebih tinggi gitu loh, lebih naik level gitu istilahnya ya, levelnya jauh lebih tinggi gitu. Dan orang-orang yang merendahkan itu justru rendah di bawah kamu gitu, dan orang yang membutuhkan di sini justru dia belajar dari kamu. Makanya tadi aku bilang kamu itu jadi mercusuar bagi orang lain gitu. Jadi kayak dilihat orang tuh kayak jadi motivasi gitu loh bagi orang tersebut gitu loh ya, bagi orang yang berada di posisi yang kurang lebih sama kamu, tapi kamu yang dulu gitu, bukan kamu yang sudah bangkit, sudah membangun diri kamu, sudah stabil, bukan gitu. Justru kestabilan kamu tuh dilihat orang-orang yang dalam proses itu gitu, dan kayak jadi motivasi gitu loh, seperti itu ya. Dilihat orang tuh ke oh begini, jadi kayak ngikut gitu loh, kayak ngikut kamu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini biarkan rasa kagummu terhadap alam semesta membuka pikiran dan hatimu terhadap hal-hal baru ya. Aku ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin perjalanan kamu ini, proses dari perjalanan kamu healing atau move on ya, move on ini berkaitan dengan healing kamu, ini akan memberikan kamu tuh banyak pemahaman ya gitu, sehingga di sini kamu juga mungkin tertarik di sini untuk mengeksplor diri kamu ya, mengeksplorasi, membuka pikiran dan hati kamu terhadap pemahaman baru ya. Kayak kamu tuh belajar di sini ya, entah tentang semesta, tentang Tuhan, tentang kehidupan gitu loh. Makanya di sini kayak memberikan petunjuk dan harapan dalam kegelapan, jadi mercusuar bagi orang lain gitu. Kayak mungkin kamu itu menjadi petunjuk bagi orang lain, atau kayak ketika orang minta bimbingan itu mungkin kayak datang ke kamu, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Walaupun tidak dalam jumlah besar, mungkin orang di sekitar kamu, teman-teman dekat kamu, keluarga kamu, nah kayak gitu. Atau untuk beberapa orang memang besar di sini dalam lingkup besar ya. Karena aku juga ngerasa di sini ada gunung gitu, gunung yang tinggi gitu. Ya, bisa saja di sini pengalaman hidup kamu itu nanti akan menjadikan kamu tuh orang yang bisa menjadi penerang untuk orang lain yang
prosesnya tuh lebih dulu kamu gitu loh, dan mereka itu butuh bimbingan dari kamu gitu. Makanya kamu ditempa di sini untuk menjadi orang yang lebih kuat gitu sebelum kamu melakukan hal itu gitu, biar kamu nggak tergoyah gitu ketika ada orang yang menjatuhkan kamu nggak ini lagi gitu loh, kamu udah kuat secara jiwa mental gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.